pendengar Radio Gema Edukasi. Jumpa lagi dengan saya Rahma dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Selama 1 jam kami menemani kalian dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi kita adalah teks cerita ulang. Bagaimana kabar kalian, pendengar Radio Edukasi? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, setelah yang berikut, kita akan memulai bimbel kita. Jadi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pertengkaran yang selalu terjadi antara aku dengan dirimu. Kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hatimu terbuat dari batu? Tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini takkan pernah usai bila kita tak saling mengalah. Mungkin harusnya kita tak bersama. Kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hatimu terbuat dari batu? Tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini takkan pernah usai bila kita tak saling mengalah. Kau selalu merasa yang benar, ku tak tahu harus bagaimana. Apakah hatimu terbuat dari batu? Tak pernah kau hiraukan aku. Perdebatan ini takkan pernah usai bila kita tak saling mengalah. Mungkin harusnya kita tak bersama.
Kembali lagi bersama kami Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua dalam program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Di studio telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Dr. Anda Dewi Pujiastuti MPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Dan kita akan memulai, nanti Ibu Dewi akan menjelaskan materi kita. Selamat sore Ibu Dewi. Selamat sore. Ya, kita langsung ya Bu, apa sih yang dimaksud dengan teks cerita ulang itu Ibu? Ya, baiklah Ibu, nanti saya akan menjelaskan tentang teks cerita ulang, di mana teks cerita ulang itu sangat bermanfaat bagi anak didik kita, karena isi dari cerita tersebut dapat menjadi teladan bagi anak-anak semua, yaitu dalam hal sikap disiplin, toleransi, etika, dan lain sebagainya. Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan wayang? Wayang merupakan salah satu dari kekayaan warisan budaya Indonesia. Cerita-cerita dalam wayang disampaikan secara berulang-ulang dan turun-temurun. Cerita ulang ini sangat terkenal dalam khasanah kebudayaan Indonesia. Hampir setiap daerah memiliki cerita ulang atau cerita imajinatif dengan variasi dan kekhasan masing-masing. Warisan budaya masyarakat tempo dulu ini tentu merupakan hal yang harus kita lestarikan. Kita dapat mengembangkannya sebagai sumber hiburan ketika sedang santai, membukukannya, atau mementaskannya dalam permainan drama dan wayang. Bentuk cerita ulang dapat juga diambil dari pengalaman pribadi atau peristiwa nyata sebagai rekaman kehidupan. Semuanya dapat menjadi sumber inspirasi dalam bersikap dan berperilaku di berbagai bidang kehidupan. Dengan mendalami cerita ulang, terdapat sejumlah sikap yang dapat kita teladani dari tokoh-tokoh di dalamnya, seperti disiplin dan toleransi. Nah, seperti apakah cerita ulang yang tidak usang dimakan waktu itu? Apakah yang membuat cerita-cerita tersebut abadi? Mari kita telusuri bersama. Dengarkan cerita berikut dengan saksama. Cerita ini berasal dari Jawa Barat, yaitu asal-usul Telaga Warna. Baiklah, perhatikan dengan saksama karena nanti kita akan mencoba memahami struktur dari teks cerita ulang. Pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan yang tentram dan damai. Kuta Tanggehan namanya. Rajanya adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Suwarna Laya. Ia memerintah kerajaan dengan didampingi oleh permaisurinya yang bernama Ratna Purbamana. Karena kebijaksanaan sang raja dan anugerah yang maha pengasih dan penyayang, kerajaan itu sangatlah makmur. Tak ada warga kerajaan yang kekurangan dalam hal sandang, pangan maupun papan. Semuanya serba berkecukupan. Namun baik itu raja maupun permaisuri dan bahkan rakyat merasa ada sesuatu yang kurang. Raja dan permaisuri belum dianugerahi seorang putri ataupun putra, meski mereka sudah cukup lama menikah. Itulah sebabnya sang raja sering termenung dan permaisuri berurai air mata. Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penggunaan ramuan-ramuan yang dimakan baik oleh sang raja maupun sang permaisuri.
Sejumlah besar dukun telah diundang untuk membacakan mantra-mantra, akan tetapi semua upaya itu tampak sia-sia belaka. Beberapa orang tua di kerajaan pernah menyarankan usul yang bijaksana kepada raja dan permaisuri. Gusti Ratu, mengapa tidak memungut anak yatim piatu saja? Di kerajaan banyak anak yatim piatu, di antaranya putra-putri prajurit dan perwira kerajaan yang gugur mempertahankan kerajaan, kata mereka. Akan tetapi raja dan permaisuri tidak mau mendengar usul itu. Anak pungut berbeda dengan anak sendiri, kata mereka. Ketika kesedihan sudah tidak tertahankan, sang raja memutuskan untuk bertapa. Lalu bertapalah ia di tempat sunyi di dalam hutan, berminggu-minggu ia bertapa. Hingga pada suatu ketika antara sadar dan tidak ia mendengar suara, "Hai Prabu Suwarnalaya, apakah yang kamu inginkan sehingga kamu harus bertapa?" "Hamba menginginkan anak," ujar sang raja. "Bukankah kamu dapat memungut anak yatim piatu?" kata suara itu pula. "Hamba menginginkan anak sendiri, darah daging sendiri," raja membalas. "Jadi kamu hanya menginginkan anak sendiri?" sahut suara itu lagi. "Ya, bagaimanapun keadaannya, anak sendiri lebih baik daripada anak pungut," jawab sang raja. "Baiklah kalau begitu, sekarang pulanglah," kata suara itu. Maka sang raja pun pulanglah. Beberapa waktu setelah peristiwa itu, sang permaisuri pun hamillah. Seluruh kerajaan pun bersukaria. Banyak warga kerajaan mengirim berbagai hadiah kepada raja dan ratu mereka sebagai ungkapan kegembiraan itu. Setelah saatnya tiba, sang permaisuri pun melahirkan seorang bayi perempuan. Kelahiran sang putri disambut dengan pesta 7 hari 7 malam. Sang putri diberi nama Putri Gilang Rinukmini. Sekali lagi warga kerajaan mengirimkan berbagai hadiah yang mahal-mahal bagi sang putri. Semakin besar sang putri, semakin cantik pula. Sementara itu, sebagai anak satu-satunya dan sangat diinginkan kehadirannya oleh kedua orang tua mereka dan oleh rakyat, sang putri sangatlah dimanjakan. Akibatnya, sang putri jadi remaja yang berperangai buruk. Segala keinginannya harus dituruti. Kalau sekali ditentang, ia suka uring-uringan. Ia pun suka memerintah para pelayan istana seakan-akan ia sendiri raja atau ratu. Kalau tidak setuju dengan pelayanan mereka, biasanya ia marah. Tak jarang ia bertindak kasar dan menggunakan kata-kata yang tak layak keluar dari mulut seorang putri. Walaupun begitu, raja, permaisuri, dan rakyat tetap mencintainya. Apalagi semakin dewasa, sang putri semakin cantik pula. Pada usia 17 tahun, tidak ada putri lain atau gadis di kerajaan yang menandingi kecantikannya. Pada usia itu pula, ketika sang putri menginjak usia dewasa, rakyat mengumpulkan kekayaan mereka untuk dapat memberikan hadiah kepadanya. Dari berbagai pelosok kerajaan datang sumbangan-sumbangan berupa berbagai barang berharga, seperti uang emas, perhiasan-perhiasan, dan permata. Barang-barang berharga itu kemudian disampaikan kepada raja. Raja berterima kasih kepada rakyatnya dan menyatakan kegembiraannya melihat kecintaan rakyat kepada putrinya. Walaupun begitu, ia tidak mengambil semua hadiah itu. Ia mengusulkan agar barang-barang berharga itu disimpan di perbendaharaan negara sebagai milik umum yang dapat dipergunakan setiap saat diperlukan untuk kepentingan umum. Untuk sang putri, ia hanya mengambil beberapa perhiasan emas dan permata. Perhiasan ini ia serahkan kepada tukang emas untuk dibuat menjadi perhiasan baru yang lebih besar dan lebih indah.
Dengan senang hati, seorang empu yang sangat pandai membuat perhiasan menciptakan sebuah kalung yang sangat indah. Kalung itu menggambarkan tanaman dengan daun-daun dari emas dan perak, serta bunga-bunga dan buah-buahannya dari permata yang berwarna-warni. Tak ada perhiasan seindah kalung itu di mana dan kapanpun di dunia, karena tidak ada rakyat yang pernah mencintai putri raja mereka seperti warga kerajaan Kutatanggahan. Seluruh warga kerajaan benar-benar menunggu saat penyerahan kalung itu kepada sang putri. Saat itu adalah hari ulang tahun sang putri yang ke-17. Berkumpullah warga Kutatanggahan di halaman istana. Mereka memandang ke arah anjungan tempat raja dan keluarga istana akan hadir. Tak lama kemudian, raja dengan diiringi permaisuri dan para bangsawan pun keluarlah dari dalam istana. Raja melambaikan tangan kepada rakyatnya dan disambut sorak-sorai oleh mereka. Sorak-sorai membahana kembali ketika Putri Gilang Rinukmi muncul diiringi belasan orang inang pengasuh. Sang putri cantik bagaikan bidadari. Begitu cantiknya sang putri hingga orang-orang terpesona dan berhenti bersorak-sorai. Dalam keheningan itu sang raja berkata, "Warga Kutatanggahan yang baik, sebelum upacara selamatan untuk menyambut usia 17 tahun anak saya akan menyampaikan hadiah kalian untuk Putri Gilang Rinukmi. Biarlah Tuan Putri tahu betapa besar cinta kalian kepadanya." Mendengar itu rakyat pun bersorak-sorai kembali. Setelah semua tenang kembali, sang raja membuka kotak berukir yang dibuat dari kayu cendana, lalu mengeluarkan kalung buatan sang empu. "Anakku Gilang Rinukmi, ini adalah sebuah hadiah dari warga kerajaan sebagai ungkapan kegembiraan mereka karena kau sudah beranjak dewasa. Kalung ini adalah ungkapan kasih sayang mereka kepadamu. Pakailah supaya mereka melihat bahwa kau menerimanya dengan gembira." Sang putri menerima kalung itu lalu melihat-lihatnya sejenak. "Jelek sekali, saya tak suka," katanya seraya melemparkan kalung itu ke muka sang raja. Kalung itu putus bercerai-berai. Hadirin membisu menyaksikan peristiwa itu. Tak ada yang bergerak atau dapat berkata, semua seperti membeku. Di dalam keheningan itu terdengarlah permaisuri menangis. Air mata itu berderai membasahi wajahnya yang sedih. Rakyat banyak pula yang mulai menangis, terutama kaum wanita. Pada saat yang sama, suatu keajaiban terjadi. Dari dalam bumi keluarlah air yang jernih, seakan-akan bumi pun ikut menangis. Air itu keluar dari mata yang besar dan dalam waktu sekejap telah membentuk sebuah danau. Danau itu semakin luas dan akhirnya menenggelamkan kerajaan Kutatanggahan dengan segala isinya. Danau itu sekarang sudah surut airnya, yang tinggal hanyalah sebuah danau kecil yang ada di tengah-tengah hutan di daerah Puncak, Jawa Barat. Nama danau ini adalah Telaga Warna. Kalau hari terang, air telaga yang jernih itu berwarna-warni dengan indahnya. Keindahan yang penuh warna itu adalah bayangan hutan di sekeliling telaga dan langit biru di atasnya. Ada orang yang mengatakan bahwa warna-warni itu datang dari permata yang bercerai-berai dari kalung Putri Gilang Rinukmi dari kerajaan Kutatanggahan. Itulah cerita tentang asal-usul Telaga Warna yang di dalamnya mengandung banyak hal yang dapat kita teladani. Dan ada hal yang mungkin tidak dapat kita teladani.
Cerita yang telah kalian simak digolongkan ke dalam cerita ulang, yaitu cerita yang penyampaiannya merupakan hasil pengulangan dari cerita masa lampau. Cerita tersebut bertujuan memberikan informasi ataupun menghibur pembaca dengan suatu pengalaman baru yang imajinatif atau faktual. Walaupun merupakan bagian dari kebudayaan masa silam, cerita itu tetap terpelihara hingga masa kini karena masyarakatnya selalu ingin menceritakan kembali kepada generasi berikutnya. Hal ini karena cerita tersebut dipandang menggambarkan sikap hidup serta nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain menyajikan peristiwa-peristiwa imajinatif, cerita ulang dapat juga berupa laporan peristiwa atau laporan kegiatan, atau yang disebut dengan factual recount. Mungkin juga cerita ulang itu berupa pengalaman pribadi atau personal recount, misalnya tentang kisah perjalanan atau petualangan atau autobiografi. Hal ini mungkin pernah kalian sampaikan tentang cerita ulang, tetapi mungkin bentuknya masih dalam bahasa lisan, yaitu pada saat liburan, misalnya kalian melakukan perjalanan liburan ke suatu daerah, begitu pulang masuk kembali ke kelas, kalian akan bercerita bagaimana pengalaman kalian berlibur di daerah itu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sudah merupakan sebuah teks cerita ulang. Pendengar Gema Edukasi, bagaimana tadi sudah mendengarkan tentang cerita asal-usul Telaga Warna dan itu merupakan teks cerita ulang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Sesungguhnya aku ingin memilikimu, tapi kenyataannya berbeda. Sejak kau tinggalkanku, hati tak menentu. Biarlah semua jadi mimpi semata. Andaikan aku bisa berubah semua rasa hatiku, tapi tak semudah itu menghapuskan cintaku padamu. Biarkan cinta ini ku simpan sampai nafasku berhenti, namun hidup terus berjalan walau tanpamu. Bayangan dirimu selalu di dekatku, takkan pernah lepas oleh waktu. Ingin diriku memeluk dirimu, sungguh aku rindu.
Sesungguhnya aku ingin memilikimu. Anda sedang mendengarkan acara Bimbel, Bimbingan Belajar di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, kembali lagi di acara Bimbingan Belajar bersama saya Rahma dan narasumber kita Ibu Dewi yang tadi sudah memaparkan tentang teks cerita ulang, dan mudah-mudahan kalian juga sudah memahami cerita tentang asal-usul tenaga warna. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali, yaitu mengenai struktur teks cerita ulang. Baik Ibu Dewi, kita lanjutkan kembali. Insan edukasi yang berbahagia, kalau tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang asal-usul telaga warna, maka kita sekarang akan membicarakan tentang struktur teks cerita ulang. Mudah-mudahan kalian masih ingat cerita tadi. Berdasarkan contoh dan pembahasan atau berdasarkan contoh dan pembacaan cerita tadi, dapat disimpulkan bahwa cerita ulang memiliki struktur dan kaidah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan, atau kadang di buku ekspresi diri disebut dengan orientasi, yaitu berupa penyampaian informasi tentang siapa. Berarti kalau di sini siapa, kita akan ke tokoh, di mana, yaitu tempat terjadinya peristiwa tersebut, dan kapan, yaitu waktu yang menunjukkan cerita tersebut. Suatu peristiwa yang telah terjadi. Dalam teks asal-usul telaga warna, bagian pengenalan diwakili pada paragraf pertama, yaitu dimulai pada zaman dahulu. Nah, pada zaman dahulu berarti menjawab pertanyaan kapan. Terdapatlah sebuah kerajaan yang tentram dan damai. Kuta Tanggehan namanya. Ini menjadi jawab pertanyaan di mana atau tempat. Rajanya adil dan bijaksana. Ia bernama Prabu Suwarnalaya. Ini dapat menjadi jawab atas pertanyaan siapa, yaitu tokoh yang terdapat dalam cerita ulang tersebut. Yang kedua adalah event atau rekaman peristiwa, berupa rangkaian kejadian demi kejadian, biasanya terjadi secara kronologis. Dalam contoh teks tadi, bagian ini diisi cerita tentang lahirnya putri raja yang diidam-idamkan yang bernama Gilang Rinukmi, anak yang diharapkan menjadi penerus tahta kerajaan yang pada akhirnya berbuat durhaka. Musibah pun terjadi dan menimpa seluruh negeri. Kemudian bagian reorientasi atau penutup yang berupa rangkuman, simpulan ataupun pesan-pesan sebagai ulasan akhir dari peristiwa yang diceritakan sebelumnya. Dalam contoh tersebut, bagian ini ditandai dengan berubahnya wilayah kerajaan Kuta Tanggehan menjadi sebuah danau sebagai akibat dari kedurhakaan sang putri Gilang Rinukmi. Kalian nanti dapat mencari contoh-contoh tentang teks cerita ulang yang lain, dan kalian mencoba untuk melihat struktur dari teks tersebut. Apakah betul bahwa pada bagian pengenalan atau orientasi hanya terdapat dalam satu paragraf? Apakah itu bisa lebih atau tidak? Silakan nanti kalian mencoba mencarinya.
Kemudian dicocokkan dengan pernyataan yang tadi telah disampaikan. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang kaidah cerita ulang. Insan edukasi yang selalu dibanggakan. Pada kaidah cerita ulang ini, yang pertama, bahwa pada teks cerita ulang banyak menggunakan fungsi keterangan seperti konon, dikisahkan, pada suatu ketika, pada suatu hari, ketika itu, dan lain-lain. Mengapa menggunakan fungsi keterangan seperti ini? Karena cerita tersebut sudah terjadi di masa yang lalu. Mungkin kalian menceritakan suatu cerita teks ulang ini setelah kejadiannya seminggu yang lalu terjadi. Kalian baru bercerita hari ini, maka kalian menggunakan kata keterangan sebagai pembukanya. Misalnya, kalian ingin bercerita, kalian mulai dengan waktu itu, bla 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 bla. Pada hari Senin yang lalu, misalnya, bla 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 bla. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan fungsi keterangan. Kemudian yang kedua, banyak menggunakan konjungsi koordinatif bermakna waktu seperti lalu, kemudian, akhirnya, setelah itu, dan lain-lain. Pastinya dalam sebuah teks cerita ulang, konjungsi koordinatif yang bermakna waktu ini akan sering muncul pada saat kita melisankan maupun kita tulis kembali teks cerita ulang tersebut. Yang perlu kalian pahami adalah di sini ada konjungsi koordinatif. Apa sih sebenarnya maksud dari konjungsi koordinatif? Karena yang seperti kita ketahui bahwa konjungsi itu ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, dan ada konjungsi korelatif. Ini akan dibahas secara rinci, yaitu pada saat kita berbicara tentang teks berita mungkin atau teks editorial dan lain sebagainya yang banyak menggunakan konjungsi, baik itu koordinatif, subordinatif maupun korelatif. Karena pada teks cerita ulang ini yang disinggung adalah konjungsi koordinatif, maka mungkin bisa kita bicarakan sebentar tentang konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif adalah sama dengan konjungsi setara. Kalau dalam sebuah kalimat itu disebut kalimat majemuk setara yang menggunakan konjungsi koordinatif. Untuk yang sederhana, yang bentuknya adalah kata seperti lalu, kemudian, dan, tetapi, sedangkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama apabila teks itu berupa teks pengalaman pribadi. Kalau di dalam teks Telaga Warna itu tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Karena itu bukan merupakan pengalaman pribadi. Tetapi kalau merupakan pengalaman pribadi seperti yang tadi sudah dikemukakan sebelumnya, kalian berlibur di misalnya Gunung Bromo. Kalian akan bercerita tentang perjalanan kalian ke Gunung Bromo serta keindahan dari Gunung Bromo kepada teman kalian di kelas misalnya, maka kata ganti yang digunakan pastinya adalah kata ganti orang pertama, yaitu aku, karena aku yang mengalami hal tersebut. Seringnya seperti itu kalau di sini merupakan pengalaman pribadi. Tetapi kalau pengalaman pribadi ini diceritakan
oleh orang lain, maka sudah tidak lagi menggunakan kata ganti orang pertama, melainkan kembali seperti pada cerita teks Telaga Warna, yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga. Itu perbedaannya. Kita lanjutkan ke ciri-ciri cerita ulang. Ciri-ciri cerita ulang pastinya adalah menceritakan peristiwa masa lalu. Namanya juga cerita ulang. Berarti mengulang cerita yang sudah diceritakan sebelumnya. Bersifat faktual atau imajinatif. Ya, cerita ulang ini bersifat faktual atau imajinatif memang betul. Imajinatif di sini maksudnya adalah apa? Imajinatif di sini kita dalam bercerita tidak hanya memaparkan fakta-fakta saja, tetapi hal-hal yang mendukung cerita tersebut yang mungkin yang tadinya biasa-biasa saja pada saat kalian melakukan cerita ulang menjadi hal yang luar biasa karena bahasanya sudah ditambah sana sini menjadi indah. Itu sesuai dengan imajinasi yang bercerita. Kalau yang bercerita adalah anak yang mungkin penguasaan kosakatanya terbatas, mungkin wawasannya juga terbatas, maka dia hanya bercerita ya apa adanya. Tetapi berbeda kalau seandainya dia pernah berjalan-jalan kemana selain ke Gunung Bromo, maka mungkin di situ muncul imajinasi. Oh, ternyata sama loh, karena indahnya begini sama seperti daerah ini. Nah, itu yang disebut imajinatif di situ. Beralur tunggal. Mengapa di sini dikatakan beralur tunggal? Karena itu hanya menceritakan ulang, menceritakan kembali sehingga alurnya adalah alur konvensional, yaitu alur maju. Dia akan bercerita dari A sampai ke Z. Dia tidak akan memulai dari Z sampai kemudian ke A, misalnya dari sampai di rumah. Aku kemarin baru datang loh. Kemudian baru menceritakan waktu seminggu yang lalu. Tidak seperti itu dalam cerita ulang, tetapi biasanya akan runtut waktunya, akan diceritakan secara kronologis. Bertujuan menyampaikan informasi. Ya, namanya cerita ulang pasti ada suatu informasi yang akan disampaikan. Pada Telaga Warna tadi, apa sih informasi yang ingin disampaikan? Bahwa kita sebagai seorang anak, sebagai seorang manusia, tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang terakhir adalah banyak menggunakan konjungsi koordinatif yang menyatakan waktu. Seperti tadi pada kaidah cerita ulang sudah dijelaskan tentang konjungsi koordinatif yang menyatakan waktu. Insan edukasi yang berbahagia, cerita ulang imajinatif masih terbagi ke dalam beberapa jenis. Antara lain, ada yang dinamakan fabel. Mungkin istilah fabel masih asing bagi kalian. Tetapi nanti setelah dijelaskan, baru mungkin kalian akan memahami, oh berarti yang saya saksikan di televisi, film kartun itu adalah fabel namanya. Fabel atau cerita binatang adalah cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang dengan peran layaknya manusia. Di film kartun ya Ibu, sering kita jumpai ada Tom and Jerry. Kemudian ada lagi cerita binatang yang Timmy Sheep. Ya, itu antara lain seperti itu, Angry Bird misalnya dan lain sebagainya. Binatang-binatang itu dapat berbicara layaknya manusia. Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa fabel tidak semata-mata sebagai cerita binatang, melainkan juga sebagai metamorfosis dari kehidupan manusia. Penggambaran cerita melalui binatang bertujuan agar kisah itu tidak sampai menyinggung orang yang mendengarnya. Karena kisah-kisah fabel penuh dengan sindiran, dengan nasihat maupun pesan-pesan moral.
fabel merupakan cara halus dalam menasehati manusia. Ada mungkin contoh yang sudah sangat familiar di kepada anak-anak, yaitu tentang kancil, iya, atau mencuri timun pelanduk, iya. Kancil, apakah kancil itu benar adalah menyindir seseorang? Ya, mungkin benar bahwa orang yang licik segala macam cara akan dilakukan. Terus apakah itu patut untuk dicontoh? Justru itu di sini menyindir, maksudnya adalah bahwa perbuatan seperti itu tidak boleh dicontoh. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Karena perbuatan yang tidak baik akhirnya akan menuai risiko dan lain sebagainya. Kemudian fabel juga merupakan bentuk cerita klasik yang sifatnya universal. Fabel tidak hanya dikenal di masyarakat Nusantara, tetapi juga hampir dikenal di seluruh dunia. Pelaku populer fabel pada masyarakat Melayu adalah kancil, seperti yang tadi sudah disampaikan. Sedangkan di Jawa Barat adalah kera. Di Eropa adalah serigala. Dan di Kamboja adalah kelinci. Kancil sebagai tokoh utama fabel Melayu digambarkan dapat berperan sebagai hakim yang mengadili perkara, berperan sebagai penipu yang licik dan jahat, berperan sebagai binatang yang sombong, dan berperan sebagai penguasa seluruh binatang dan menyebut dirinya sebagai Syah Alam di rimba raya. Mungkin kalau tadi kita kaitkan dengan kehidupan manusia, sebenarnya banyak loh orang yang seperti kancil ini. Betul. Nomor 2, cerita asal-usul atau legenda, yaitu cerita asal-usul dunia tumbuhan, cerita asal-usul dunia binatang, dan cerita asal-usul terjadinya suatu tempat. Tadi sudah tentang Telaga Warna salah satunya. Yang ketiga, cerita pelipur lara. Cerita pelipur lara berfungsi untuk menghibur hati seseorang. Cerita ini mengisahkan hal-hal indah penuh fantasi dan daya impian yang menawan. Misalnya tentang kehidupan istana, keajaiban-keajaiban, senjata yang penuh keramat, putri yang cantik, atau hal lainnya yang menggambarkan keindahan dan keceriaan. Contohnya di sini ada hikayat Malin Deman yang pastinya kalian masih asing dengan kata hikayat. Baik, mungkin suatu saat kita akan bertemu, kita akan berbicara tentang hikayat. Yang keempat adalah cerita jenaka, cerita yang di dalamnya mengandung unsur komedi. Cerita jenaka antara lain Lebay Malang, Pak Belalang, Pak Pandir, dan Mat Janis, dan lain-lain. Di situ digambarkan bahwa Pak Pandir dan Mat Janis adalah seorang yang bodoh, digambarkan bodoh seperti itu. Sedangkan Lebay Malang adalah seorang lebay, maaf Ibu, lebay kalau sekarang itu istilahnya apa ya? Itu adalah jabatan di dalam kayak di perangkat desa gitu, lebay. Apa ya? Seperti ya. Bukan artis sekarang yang lebay itu berlebihan. Bukan. Itu berbeda. Ini lebay adalah pangkat yang dia memiliki pangkat di dalam suatu perangkat desa. Tapi dia bukan kepala desa, bukan juga mungkin ada yang urusan apa gitu loh Ibu ya. Nah, di sini Lebay Malang menceritakan seorang lebay yang diundang oleh warganya. Ketika dia sedang mengayuh sampan untuk datang ke undangan si A, ternyata dapat kabar bahwa kalau lebay ini datang ke undangan si B, maka dia akan mendapat kepala kerbau. Dia bingung, dia bimbang mau ke sana atau mau ke sini, dan akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Oke, baik pendengar Radio Gema Edukasi, mengasihkan bukan belajar bahasa Indonesia, dan nanti kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk
Anda masih bersama Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Pendengar Radio Gema Edukasi, terima kasih atas kebersamaan kalian yang masih setia untuk mendengarkan acara atau program bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Dan tak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita dan kepada Ibu Dewi untuk memberikan kesimpulan pada materi kita untuk hari ini. Silakan Ibu. Insan edukasi yang selalu dapat dibanggakan. Cerita ulang adalah cerita masa lampau yang sudah terjadi. Cerita ulang bertujuan memberikan informasi ataupun menghibur para pembaca dengan suatu pengalaman baru yang bersifat imajinatif ataupun faktual. Beberapa jenis cerita ulang imajinatif yang berkembang di masyarakat antara lain fabel, yaitu cerita yang tokoh-tokohnya berupa binatang dengan peran layaknya manusia. Binatang-binatang itu dapat berbicara layaknya manusia. Yang kedua adalah legenda, yaitu merupakan cerita terbentuknya suatu daerah. Yang ketiga cerita pelipur lara, yaitu cerita yang berfungsi untuk menghibur hati seseorang. Yang keempat adalah cerita jenaka, yaitu cerita yang di dalamnya mengandung unsur komedi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi yang telah hadir dan membagi ilmunya untuk kita semua di program acara bimbingan belajar untuk siswa-siswi kelas 11. Pendengar edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk hari ini yang membahas mata pelajaran bahasa Indonesia tentang teks cerita ulang. Kita ketemu lagi di jam yang sama esok hari dan terima kasih atas kebersamaannya. Saya Rahma dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kalian. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.